Halo, perkenalkan di sini nama saya Antonius Padwarilo dengan NIM 237214003. Dan saya Daniel dengan NIM 237214016. Nah, ini adalah video laporan Berakhir interface. Baik, berikut adalah penjelasan dari rangkaian sistem yang kami gunakan. Kami menggunakan op-amp dengan metode multivibrator stable sebagai pulse generator. Pertama adalah operational amplifier yang biasa disingkat op-amp. Op-amp adalah komponen elektronik yang berfungsi sebagai penguat sinyal, memperkuat sinyal masukan yang lemah menjadi sinyal keluaran yang kuat. Kemudian ada stable multivibrator. Stable multivibrator adalah jenis osilator yang menghasilkan sinyal keluaran berupa gelombang persegi dengan frekuensi tertentu. Fungsi op-amp pada rangkaian stable multivibrator adalah op-amp berfungsi sebagai penguat sinyal, memperkuat sinyal yang masuk menjadi sinyal keluaran yang kuat. Kemudian ada pembangkit osilasi. Op-amp berfungsi sebagai pembangkit osilasi, menghasilkan sinyal keluaran berupa gelombang persegi dengan frekuensi tertentu. Kemudian ada pengatur frekuensi. Op-amp dapat diatur untuk menghasilkan frekuensi osilasi yang spesifik dengan mengatur nilai komponen R dan C. Ini jadi rangkaian yang kami gunakan, rangkaian op-amp sebagai multivibrator stable. Jadi komponen yang digunakan yaitu op-amp IC741 yang berfungsi digunakan sebagai pembanding tegangan atau komparator, membandingkan tegangan input dengan tegangan referensi. Jika tegangan input lebih besar dari referensi, op-amp menghasilkan sinyal tinggi. Peran mengontrol sinyal ke transistor berdasarkan perbedaan tegangan. Lalu transistor BC547 ini digunakan sebagai saklar elektronik untuk memperkuat sinyal keluaran dari op-amp. Lalu perannya mengubah sinyal keluaran op-amp menjadi pulsa clock untuk IC 4017. Lalu IC 4017 ini berfungsi sebagai penghitung pulsa. Setiap pulsa clock yang diterima mengaktifkan outputnya secara bergantian. Juga memiliki 10 output Q0 sampai Q9. Lalu perannya mengendalikan nyala LED secara berurutan sesuai pulsa clock. Kemudian dioda, itu dioda yang kami gunakan 1N4007, yaitu D2 hingga D12. Jadi yang kami gunakan 11 jumlahnya. Fungsinya mengarahkan arus agar hanya mengalir ke jalur yang benar dan mencegah alur balik ke IC. Perannya memberikan isolasi antara output IC dan melindungi rangkaian dari gangguan arus balik. Lalu LED sebagai indikator untuk menyalakan penanda juga lampu merah, kuning, hijau ini. Kemudian resistor fungsinya untuk membatasi arus rangkaian untuk melindungi komponen. Kemudian potensiometer berfungsi untuk sebagai pembagi tegangan variabel. Perannya mengatur tegangan input ke op-amp sehingga dapat mengontrol kapan rangkaian mulai bekerja. Lalu
Kapasitor fungsinya menyaring dan menstabilkan sinyal. Perannya menghaluskan sinyal input agar lebih stabil sebelum masuk ke op-amp. Lalu terdapat sumber tegangan, yaitu yang kami gunakan plus 5 volt dan negatif 5 volt. Jadi cara kerja rangkaian ini, yang pertama sinyal input dan perbandingan tegangan input dari potentiometer dibandingkan dengan tegangan referensi menggunakan op-amp. Jika tegangan input melebihi referensi, op-amp menghasilkan sinyal tinggi di outputnya. Lalu yang kedua, pemicu clock. Output op-amp mengaktifkan transistor yang kemudian menghasilkan pulsa clock untuk IC 4017. Kemudian yang ketiga, penghitungan dan pengendalian output. IC 4017 menghitung setiap pulsa clock yang diterima dan mengaktifkan outputnya, yaitu key 0 sampai key 9 secara bergantian. Lalu indikator LED, output dari IC 4017 aktif akan menyalakan LED, yaitu merah, kuning, hijau. Melalui dioda dan resistor membatas arus, menunjukkan urutan aktif output IC. Jadi rangkaian ini bekerja dengan membangkitkan pulsa clock dari input tegangan, menghitung pulsa tersebut menggunakan IC 4017, lalu menyalakan LED secara bergantian untuk memberikan indikasi virtual. Baik, jadi ini adalah rangkaian stable vibrator ya. Ini rangkaian power supply. Kami membuatnya masih berantakan karena di rumah kami tidak mempunyai power supply, jadi kami harus membuat power supply dulu dari trafo ke trafo 0 ya, diubah ke trafo CT dulu untuk mendapatkan tegangan negatif 5. Dan ini adalah rangkaiannya. Ini ground, ini positif 5, ini negatif 5. IC yang digunakan adalah IC 741. Lalu ini adalah kapasitor ya, berkapasitas 10 mikrofarad. Lalu ini ada potensio untuk mengatur kecepatannya. Ini kecepatannya segini. Jika kita putar, maka akan lebih cepat lagi. Oke. Lalu outputnya ada di pin 6 ini, pin 6 yang terhubung ke lampu. Lalu saya hubungkan juga ke transistor. Transistornya di sini sebagai penguat sinyalnya untuk ke IC counter lampu merah rangkaian traffic light tadi menggunakan IC 4017. Baik, untuk contoh nyatanya yaitu digunakan sebagai lampu merah traffic light system. Ini menggunakan IC counter 4017 dihubungkan dengan dioda. Ini lampu merah pada bagian dioda pertama ada 4 dioda, tapi terpisah ini. Kemudian ada kuning dan hijau. Nanti merah menyala cukup lama, kuning cepat, hijau cukup lama juga. Kita pasang dulu rangkaiannya. Baik, ini adalah contoh nyatanya penggunaan adapter vibrator op-amp sebagai timer untuk mengontrol lampu traffic light. Ini pergerakannya masih terlalu cepat, kita atur di potensinya. Nah, ini sudah cukup lambat. Nah, seperti itu. Oke, baik, penjelasannya sekian, terima kasih.
Jadi kesimpulannya, Project Stable Multivibrator dengan op-amp berhasil dibuat dan berfungsi dengan baik. Project ini menunjukkan kemampuan op-amp sebagai penguat sinyal dan pembangkit osilasi. Frekuensi osilasi dapat diatur dengan mengubah nilai resistor dan kapasitor. Project ini memiliki potensi aplikasi dalam pembangkit sinyal, pengatur frekuensi, dan sistem komunikasi. Manfaat project ini meningkatkan kemampuan tentang prinsip kerja op-amp dan aplikasinya, seperti lampu lalu lintas, mengembangkan kemampuan desain dan pembuatan rangkaian elektronik, meningkatkan kemampuan analisis dan pemecahan masalah, lalu memberikan kontribusi pada pengembangan teknologi elektronik. Terima kasih teman-teman sudah mampir di channel ini, semoga bermanfaat dan sukses selalu. Vokasi ya sip jos. Terima kasih.